Ya, oke Bransis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gura City Walk. Oke, saat ini kita berada di kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ini merupakan bandara di kawasan Jakarta Timur. Dan paling dekat kalau warga Bekasi maupun ya Depok juga dekat juga sih. Kalau bandara terdekat tuh ya di Halim Perdana Kusuma kalau dibandingkan Soeta. Kalau Soeta ya lebih dekat tuh Tangerang, Cengkareng, sama kalau Tangsel kayaknya nggak tahu sih, kayaknya agak jauh banget. Nah, jadi untuk kali ini kita akan mau melihat suasana apa masih ramai nggak di Bandara Halim Perdana Kusuma di arus balik ini. Ini kayaknya udah H plus lebih dari 10 hari nih. Kemarin kan aku udah nge-review Gambir ya. Dan sekarang kita akan mau nge-review Halim Perdana Kusuma. Dan nanti video selanjutnya itu mungkin setelah Senin tuh baru aku bikin yang ini ya, yang video mengenai HLP, Halim Perdana Kusuma. Dan gue belum sempat bikin video mengenai Soekarno Hatta juga sih. Nah, kali ini kita fokus yang di dalam kota aja lah, kayak di Jakarta ini, misalnya Bandara Halim ini. Ya, kita mau ke sana ya, Bransis. Penasaran? Oke, let's go. Oke, Bransis, jadi kayak gini suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan ini baru hujan juga sih. Tapi ini hujannya nggak begitu deras, jadi gue masih berani konten ya untuk hujan-hujan gerimis gini. Nah, ini yang di depan aku ini ada menara ETC nih. Maaf ya, tadi ini lampunya terlalu silau banget itu. Karena kameranya ya, gue kan pakai HP nih ngerekamnya. Nah, kali ini kita akan mau nge-review melihat suasana di Terminal Bandara Halim ya, Bransis. Ya, karena tempat tinggal gue tuh kan deket banget dengan Bandara Halim, Bransis. Jadi kita mau jalan ke lebih dekat tuh di area parkir karena nggak ada sidewalknya. Oke, kita masuk aja. Tapi hati-hati nih. Nah, di sini ada kantinnya juga nih. Kalau makan di area bandara itu mungkin jauh lebih mahal. Oke, kita udah masuk ke area parkir. Tapi ini memang sepi banget ya kalau dibandingkan Soeta. Ya, kalau Soeta kan dia lebih ke bandara internasional, Bransis. Kalau ini lebih fokus penerbangan domestik. Dan rutenya memang jauh lebih sedikit sih daripada Soekarno-Hatta. Ya, kita segera ke terminalnya. Ini soalnya hujan di sini. Tapi masih ada pesawat yang terbang ya, walaupun hujan. Mungkin kalau cuacanya buruk dia nggak terbang atau apa, mendarat. Karena mungkin untuk keselamatan pesawat juga. Dan gua udah 5 tahun udah nggak naik pesawat loh. Terakhir kali gua naik pesawat itu 2018. Sekarang kalau gua mudik itu dan pulang kampung ya, gua lebih naik kereta sekarang dibandingkan naik pesawat. Dan kereta sekarang itu udah tepat waktu, udah sampai tujuan. Ya enaknya kita bisa lihat pemandangan juga sih kalau naik kereta api itu. Kalau pesawat kan cuma sebentar doang. Kayak misalnya gua mau ke Semarang tuh ya paling cuma 45 menit doang sih kalau dari Jakarta ke ini Semarang. Nah, ini kita bisa dengar ada pesawat terbang ini. Kalau masjidnya itu agak sana ya, masjid di Bandara Halim. Sama kayak waktu aku nge-review Bandara Ahmad Yani Semarang. Jadi untuk pengelola Bandara Halim ini bukan Angkasa Pura I, melainkan PT Angkasa Pura II. Jadi beda perusahaan juga. Ya bedanya di angkanya doang, kayak 2. Kalau Semarang tuh ke 1. Jadi bisa dilihat seragam security-nya juga sih, AFSEC-nya. Kalau AFSEC di Bandara Ahmad Yani kan dia pakai rompi hitam dan putih. Sedangkan kalau yang di Bandara Halim ini yang aku nge-review itu menggunakan seragam warna biru. Yang petugas AFSEC-nya ya. Ah, ini dia. Akhirnya sampai ini. Tuh. Akhirnya kita sampai ke terminal Bandara Halim ya, kayak gini. Oke, kita akan lihat di terminalnya ya, kayak gini.
Nah, jadi kayak gini kalau suasana di malam hari di Bandara Halim. Ops, hati-hati, ini ada mobil ini. Soalnya biasanya parkir. Ya, kita lewat ke sidewalknya aja biar lebih aman. Oke, ini adalah Solaria di sini. Tapi kayaknya udah agak sepi sih. Nah, ini adalah area keberangkatannya nih. Oke. Ini yang kalau makanannya di seberang sini. Untuk kayak Solaria, Indomaret kayaknya ada tuh sama Alpha Express Branches. Nah, ini adalah area terminal keberangkatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Oke, kita jalan ke area terminalnya ya, sama ruang tunggunya. Ini Solarianya. Kayaknya banyak juga yang pada makan di sini. Ini terminal drop off-nya juga di sini. Jadi ini untuk kendaraan roda 4. Kalau roda 2 kayaknya nggak boleh sih untuk lewat sini. Ini khusus untuk roda 4 atau lebih. Nah, ini kita nyebrang dulu ini. Lewat yang kuning ini. Ya, ini area airport. Nah, ini adalah terminal keberangkatan. Oh, ini terasa asing ini. Oke. Keren ya. Nah, kalau ini kita nggak bisa masuk soalnya harus ada tiket pesawat. Soalnya kita nggak ada tiket pesawat ya, kita nggak bisa masuk. Ya udah, kita jalan aja nih. Nah, ini sekarang pada dipagari juga nih. Kayaknya gue mau lihat jadwal pesawat dulu lah, kayak apa. Nah, ini ada self check-in di sini, Brancis, untuk misalnya yang tidak membawa barang-barang berat, kayak misalnya bawa ransel doang sih. Kalau cuma bawa ransel doang, ini bisa cek ini di sini. Dan untuk maskapainya itu hanya 2 ini, aku lihat ini. Ada, bentar ya, aku cek dulu. Ya, jadi untuk self check-innya ini ada Citylink dan Batik Air. Nah, ini bagusnya kalau AP2 ya ini sih. Ada self check-in kalau dibandingkan di Bandara Ahmad Yani. Kalau Ahmad Yani kalau nggak salah cuma 1 atau 2. Kalau di sini self check-innya banyak ini. Atau mungkin karena di terminal check-in ya. Nah, ini adalah terminal keberangkatan di sini. Nah, kita lihat dulu jadwalnya. Oh, ini jadwalnya. Dan jadwal terakhir itu Jogja. Nah, itu ya, yang Yogyakarta International Airport. Oh, delay ya. Yang Yogyakarta International Airport, yang udah boarding tuh yang Surabaya sama Pekanbaru. Kalau Palembang itu panggilan terakhir. Oke, jadi kayak gitu untuk jadwalnya. Oke, kita coba explore sampai ke terminal kedatangan, Brancis. Nah, jadi kayak gini di terminal Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, ini ada wayfindingnya. Dia ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Bagus ya, sekarang ada bukan hanya bahasa Inggris doang. Jadi ada bahasa Arab dan bahasa bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Kalau yang paling bawah itu kayaknya yang huruf kanji atau apa nih? Oh, bukan, yang kedua. Kalau yang atas tuh huruf Arab itu. Oh iya, ini ada bakso lapangan tembak. Ini ada Circle K juga nih. Wah, bagus ya, ada Circle K juga nih. Oke, kita coba explore. Kalau di sana tuh kalau nggak salah ada KFC itu.
Banyak nih macam-macam makanan di sini, Bro Sis. Oke, kita coba jalan aja. Ini yang bandara legendaris Halim. Nah, jadi ini adalah tempat legendaris airport Bandara Halim. Ini diresmikan tahun 1974 ini oleh Presiden RI kedua ya, yaitu Soeharto. Oke. Waktu itu kan belum ada Bandara Soekarno-Hatta dulu. Kalau nggak salah dulu bandaranya di Kemayoran. Nah, sekarang itu dijadiin tempat Jakarta Fair. Oke, ini bagus ya. Ada keberangkatan, pelaporan mandiri. Kita coba keliling-keliling aja lah di sini. Wow, keren ya di sini. Masya Allah. Kita keliling-keliling aja nih. Kayaknya yang di terminal kedatangan jauh lebih banyak itu penumpangnya. Karena ini kan udah arus balik, kayaknya nggak begitu banyak banget sih kalau di ini kayaknya lebih 10 hari sih. Lebaran plus 10 lebih. Nah, di atas ini ada jam di sini. Oh iya, di situ ada Indomaret tuh. Ntar lah, gue mau makan juga tuh nanti. Kayaknya Indomaret ada nih di Bandara Halim. Soalnya lebih murah juga sih daripada kalau kita makan di sekitar sini, pasti lebih mahal sih. Ya wes lah. Ini ada bakso juga nih. Bingung sih, sini banyak macam-macam makanan nih. Oke, ini banyak tempat-tempat kuliner. Ini ada kursi relax ya di sini. Ini kayak di stasiun KRL juga ada. Dan kalau kamu mau makan KFC agak ujung sana itu, di terminal kedatangannya Bandara Halim. Gue nggak mau lama-lama juga sih ini di Halim. Nah, ini ada Indomaret Point di sini. Kalau ada makanan di sini ya, Francis. Di terminal ini adalah terminal kedatangan Bandara Halim. Oh, ini Indomaretnya lebih luas sih. Tapi kalau kita lihat tembus ini adalah pengambilan bagasi ya di situ. Dulu itu sebelum komersial itu lebih ke penerbangan ini, charter. Oh iya bener ya, ini ada Indomaret ini. Kayaknya baru nih dibuka. Oh iya bener, nih baru nih di Indomaretnya. Wah keren. Kita keliling-keliling aja lah dulu. Wah ini ramai juga nih. Nah ini tempat naik taksi ya di sini. Kalau kita masuk ke sini ini udah masuk ke KFC nih. Oh iya bener. Perhatian, pesawat udara Batik Air dengan nomor penerbangan IG7058 dari Palembang telah mendarat. Terima kasih. Oh itu udah mendarat itu, Batik Air dari Palembang. Batik Air on flight number ID70. Nah ini adalah ruang tunggu untuk pengunjung di terminal kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini udah ke KFC nih. Ah iya. Nah ini adalah kedatangan. Oh ini ada kopi kenangan ini. Di area kedatangannya Bandara Halim. Oke. Wah keren ini. Nah jadi ini di terminal kedatangan Bandara Halim.
Kalau kita masuk ini udah KFC nih. Ini ada roti O juga. Ada coffee shop juga nih. Nah, ini baru kita masuk yang ada AC. Ini kayaknya ada cafe juga nih. Oh iya, ada warkop ini. Ya bener ya, ini ada KFC nih. Deket pelayanan pelanggan. Ini ada maskapai Citylink ini. Itu biasanya untuk customer service. Oke, ini ada coffee shop juga nih rupanya. Rupanya ada cafe juga di airport. Sama kayak di Bandara Ahmad Yani. Ini ada roti O nih. Luar biasa. Berarti sekarang sudah lengkap juga nih di Bandara Halim. Udah nggak kalah kayak di Bandara Soekarno atau Soekarno-Hatta. Kita jalan aja ya. Dan di terminal kedatangan rupanya ada ATM juga nih. Ya, kita santai aja nih jalan. Nah, jadi di sini ada tempat ini pengambilan taksi online atau taksi konvensional kayak taksi Bluebird. Kalau ini taksi Puskopau juga ada. Ini ada moda transportasi di sini. Nah, jadi kalau misalnya naik ojek online itu kamu harus keluar dari Bandara Halim sih, dari pintu keluarnya. Tapi nggak jauh kok kalau kita jalan kaki. Dan kalau kita menggunakan transportasi umum, kamu bisa akses Transjakartanya ya Mikrotrans Brancis. Kalau bus Transjakarta kayaknya nggak lewat di area Bandara Halim. Jadi itu mungkin kayak kayak shuttle-nya gitulah. Kalau misalnya mau ke halte Transjakarta, kayak Mikrotrans itu ada ke Cawang Uki. Jadi kamu bisa lanjutnya di halte Cawang Uki kalau naik Mikrotrans. Dan by the way, kalau Mikrotrans itu sampai sekarang itu masih gratis ya, Brancis. Jadi kamu harus jalan ke depan gereja kalau nggak salah itu. Iya, kita turun itu di halte gereja Oikume namanya. Nah, ini adalah tempat makan di sini. Oke. Jadi kalau di malam hari kayaknya udah mulai berkurang sih. Dan ini kayaknya sampai sekarang masih banyak ini penumpang kalau aku lihat ini. Penumpang pesawat udara. Nah, ini kita berada di luar. Soalnya kalau kita ke dalam kan kita nggak bisa masuk karena harus ada tiket pesawat. Jadi aku cuma nge-review di area luar terminalnya doang. Nah, ini kan kita udah pernah explore sekitar sini yang ada Indomaret, AW, pokoknya banyak nih makanan-makanan di sini. Tapi yang agak ujung dekat masjid itu tadi ada kantin tadi aku lihat. Kalau nggak ingin makannya harganya terlalu premium, atau kalau yang lebih simple ya makan di Indomaret sih. Nah, kalau Indomaret mungkin jauh lebih standar harganya. Oke, jadi kayak gini ya, nge-review mengenai Bandara HLP atau Halim Perdana Kusuma. Bentar ya, sebelum aku closing, aku mau lihat dulu. Nah, ini kan kita bisa lihat pengambilan bagasi ya kalau di sini. Nah, ini kan ada kaca tembus gitu. Kalau ini kan kita terasa AC-nya juga sih kalau di dalam airport. Nah, ini yang baru dari pesawat ini. Ini tadi katanya dari Batik Air sih, yang dari Palembang atau dari Jogja sih. Oh, tadi tuh announce-nya dari ini, Palembang. Dari Bandara SMB 2, Sultan Mahmud Badarudin 2. Oh iya, itu pramugarinya Batik Air tuh. Di nomor 1 ya untuk pengambilan bagasi. Tapi kalau lebih simple tuh menggunakan ini, ransel sih. Atau pakai tas tenteng gitu. Kalau gue kan memang kayak gitu, kalau misalnya nggak terlalu berat banget bawa barang-barang. Nah, ini ada bakso apung ini.
Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, ini yang terminal kedatangan kayak gitu tadi kita pas lihat. Nah, itu lumayan banyak juga tuh yang penumpang pesawat tuh. Nah, kayak ini. Nah, ini kita bisa lihat ini. Ya, oke Francis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai explore di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ya Francis. Ya, oke, sebelum aku tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya Francis. Oke, jadi kayak gitu ya untuk mengenai Bandara Halim. Oh iya, jangan lupa tekan lonceng agar aku tetap membuat konten setiap hari ya. Agar aku tetap semangat untuk membuat konten YouTube Francis. Nah, jadi kayak gitu untuk nge-review mengenai Bandara Halim, suasana di ini ya, arus balik gitulah pokoknya. Wah, ini banyak banget ini. Tapi nggak begitu rame banget sih. Soalnya gue datang itu sekitar tadi karena terjebak macet aja tadi dari Ragunan sampai ke Gereja Oiku Nume namanya. Ya jadi ya hampir 1,5 jam, tapi ini kita masih lihat masih ramai banget sih kalau aku lihat di Bandara Halim. Jadi sebenarnya gue enak sih kalau di Bandara Halim tuh kita bisa balik ke Jakarta. Ke Jakarta. Maksudnya gue kan tinggalnya di sekitar Tebet ya, deket banget sih kalau menurut aku kalau dari Bandara Halim ya Francis. Tapi kalau lebih murah tuh ya kita menggunakan Mikrotrans tadi tuh. Tunggu ya. Oh iya, itu pesawatnya dari Surabaya. Dan kalau menurut aku ini Bandara Halim ini sebagai apa ya, kalau misalnya kita mau ke kayak gua misal mau ke Sumatera kayak ke Pekanbaru, kayaknya menurut gua lebih dekat ke Halim sih, tapi tergantung price ya. Ya mau gak mau kalau penerbangan ke Sumatera ya gua harus naik pesawat sih, selain menggunakan bus atau ini lewat laut. Kalau lewat laut mungkin akan memakan waktu 3 hari. Kalau pesawat ya paling cuma sejam ya, sejam 45 menitan lah, atau 30 lebih cepat. Ya, oke. Jadi untuk menggunakan transportasi publik bisa lihat di bawah kolom deskripsi ya. Nanti akan aku kasih link yang tadi aku nge-review dari Ragunan sampai ke Gereja Oikinme. Pokoknya dekat pintu gerbangnya Bandara Halim lah. Ya, mungkin itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wira City Walk, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.